Selamat datang di channel ini. Di video kali ini, saya akan merakit PC 800 ribuan, serta tutorial merakitnya. Saya sarankan kalian juga untuk menonton video rakit PC dari tektuber lain. Contohnya kayak Kudetek dan lain-lain, biar kalian semakin paham gitu dan mengerti basicnya perakitan PC. Oke, langsung aja ke komponen-komponen yang digunakan. Untuk motherboardnya, di sini saya sarankan dengan merek yang sama biar kalian tahu gitu letak header atau soket di mobonya. Di video saya menggunakan motherboard dari Gigabyte H61M DS2. Mobo ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian karena Mobo ini udah bisa Gen 3 dan bisa upgrade sampai Core i7 Gen 3. Mobo ini bisa didapatkan di harga 180 ribuan. Prosesornya saya menggunakan Core i3 3210 dimana CPU ini udah Gen 3 2 core 4 thread. Prosesor ini bisa kalian dapatkan dengan harga 65 ribuan aja. Untuk CPU coolernya saya tidak sarankan yang seperti ini karena untuk yang pertama rakit PC bakalan kesulitan, terutama di pengunci mobonya. Jadi yang saya sarankan itu yang ini, dia mekanismenya penguncinya pakai baut, jadi nanti tinggal dibaut-baut aja. Untuk fan coolernya ada di harga 36 ribuan. RAM-nya di sini saya menggunakan dari brand Samsung 4GB kali 1 keping DDR3. Yang saya sarankan ke kalian RAM dari Imperion 8GB kali 1 keping seharga 80 ribuan dan ini baru. Penyimpanannya di sini saya menggunakan hard disk WD Blue 500GB. Untuk kalian bisa membeli Seagate 500GB yang bekas dan ini katanya bukan refurbish di harga 75 ribuan. Dan GPU-nya di sini saya memakai GTX 550 Ti 1GB 128 bit GDDR5. Untuk GPU-nya kalian cari di marketplace, cari yang GTX 550 Ti, GTX 460 atau Nvidia GTX 450. Dua VGA ini performanya mirip-mirip dengan GTX 550 Ti. Ini juga ada Radeon HD 5850 yang performanya lumayan jauh dibanding GTX 550 Ti di harga 250 ribuan. Jadi kalian pinter-pinter nyari VGA aja gitu. PSU nya di sini saya memakai Simbada 450 watt, nggak tahu ini pure atau enggak, dan dia udah memiliki 1 kali 6 pin power VGA. Dan untuk kalian PSU nya mending PSU Korea yang udah pure 500 watt dan udah ada pin power 1 kali 6 VGA nya. Untuk harga PSU Korea 500 watt pure ada di harga 138 ribuan. Untuk casingnya di sini saya mau pakai casing bekas warnet. Ini saya beli di harga 50 ribuan di toko komputer daerah kota saya. Dan langsung aja ke sesi perakitannya. Untuk pemasangan prosesor, yang pertama buka dulu kuncinya, pastikan prosesor nggak kebalik ataupun miring, dan perhatikan cekungan di prosesornya. Lalu kunci prosesornya. Selanjutnya yaitu pemasangan kipas prosesornya. Karena di sini fan coolernya make yang baut. Yang pertama cari mountingnya, lalu pasang di belakang motherboard. Dan kalau lubangnya udah sesuai, ini tinggal dibautin aja.
Dan di sini tinggal kalian ikutin aja letak soket atau colokan yang ada di motherboardnya. Selanjutnya adalah pemasangan RAM-nya. Di sini kalian harus buka dulu pengunci RAM-nya. Di sini kalian bebas memilih slot yang kanan atau yang kiri untuk penempatan RAM-nya. Sesuaikan aja cekungan RAM-nya seperti ini. Ini tinggal didorong aja dengan kedua tangan sampai RAM-nya mengunci. Sebelum dimasukkan ke casing, tes dulu motherboardnya. Di sini saya record pas udah masuk casing karena udah yakin normal. Yang pertama, cari dulu kabel 4 pin CPU seperti ini. 4 pin CPU ini beda dengan 6 pin untuk GPU card. Di sini bisa kalian lihat perbedaannya. Ini langsung kalian colokin aja ke 4 pin mobonya. Terserah mau pakai pin yang mana kalau ada 4x2 pin kayak gini. Lalu cari kabel 24 pin untuk motherboard. Untuk bagian front panelnya, di sini kalian cari aja kabel power SW. Kabel ini fungsinya sebagai tombol power. Untuk letak front panel motherboard ini ada di bagian bawahnya. Di sini langsung kalian colok aja sesuai titik yang saya berikan tadi. Karena ini untuk yang pertama kali rakit PC, jadi kabel front panelnya cukup satu doang, yang fungsinya untuk tombol power. Sebagai contoh, di sini saya menyalakan mobonya dengan menggunakan obeng. Untuk kalian, kalau front panelnya udah kepasang, bisa ditekan tombol powernya. Setelah tombol power ditekan, langsung kalian spam F2 di keyboard kalian untuk masuk ke BIOS-nya. Di sini kalian bisa bernavigasi menunya dengan menekan tombol arrow key di keyboard kalian atau pakai mouse. Karena ini mobonya udah nyala normal, langsung saja exit dari BIOS-nya. Di sini kalian pilih exit without saving aja, lalu tekan enter. Kalau sudah seperti ini, artinya PC kalian sudah siap diinstal Windows-nya. Setelah semuanya normal, matikan motherboardnya dan rakit ke casing. Untuk pemasangan front panel, lebih lengkapnya seperti ini. Selanjutnya kalian cari kabel bertuliskan USB. Ini fungsinya sebagai colokan USB di casing kalian. Tinggal colokin aja ke F USB motherboard. Selanjutnya di sini ada kabel HD audio, itu fungsinya untuk port audio di casing kalian. Ini opsional karena setiap mobo di back panelnya udah ada portnya. Di sini tinggal colok aja ke F audio. Di sini perkabelan casing udah selesai. Selanjutnya adalah kabel SATA untuk hard disk atau SSD. Di sini motherboard saya nggak ada cover back panelnya, jadi di sini langsung dibautin aja.
Untuk pemasangan kabel PSU yang pertama, kalian cari kabel 24 pin motherboardnya, lalu pasang di bagian kanan mobo. Lalu kalian cari kabel 4 pin CPU dan soketnya biasanya ada di bagian kiri atas mobo. Di sini kabel 4 pinnya ada 2, jadi kalian coba mana yang bisa dicolok. Kadang ada PSU yang kabelnya begini, yang satu bisa, yang satunya nggak bisa dicolok. Selanjutnya adalah pemasangan harddisk. Untuk penempatan harddisk, biasanya tiap casing pasti ada tray tempat harddisknya. Contohnya casing saya ada di bagian bawahnya. Langsung aja pasang kabel SATA-nya ke harddisk. Lalu untuk kabel power harddisknya, biasanya ada kabel pipih seperti ini. Setelah itu, masukin aja harddisknya ke hard drive tray dan dikunci dengan baut. Selanjutnya, kalian cari kabel PCIe atau kabel power GPU card. Ini berfungsi untuk kalian yang pakai GPU card yang butuh pin power tambahan. Seperti GTX 550 Ti kali ini, kalau tanpa GPU card atau GPU tanpa pin power, ini nggak diperlukan. Untuk pemasangan GPU card, cek dulu casing kalian. Bagian besi di casing udah dicopot atau belum. Kalau dilepas setelah mobo dipasang, resiko kena chip audio atau komponen lain seperti di video ini. Selanjutnya adalah pemasangan GPU card. Untuk pemasangan GPU card, kalian tinggal pasangin aja ke slot biru yang panjang ini. Dan pasang juga pin power GPU-nya. Soketnya yang seperti ini. Ini kuningan VGA-nya atau GPU-nya harus benar-benar masuk. Caranya di sini bisa kalian tekan-tekan aja. Kalau udah, langsung dibautin di belakang GPU card-nya. Dan sekarang komputernya sudah siap untuk dihidupkan dan diinstal Windows-nya. Untuk tutorial instalasi Windows dan instalasi driver agar PC siap dipakai, akan dibuatkan video secara terpisah. Oke, langsung aja ke pengujian performanya. Once upon a time we were both happy. Everything was fine, then suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong, and I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone, and I don't need you anymore, anymore. Try to toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all
If you feel it too, your chances are all gone. And I don't need you anymore, anymore, Once upon a time, we were both happy. Everything was fine, then suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone. And I don't need you anymore, anymore, Try to toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for. But I've got to move on. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone. And I don't need you anymore, anymore, Once upon a time, we were both happy. Everything was fine, then suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone. And I don't need you
myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone, and I don't need you anymore, 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 Bisa kalian lihat di game pertama tadi, yaitu GTA 5. Di situ kelihatan FPS-nya nggak stabil, stuttering parah. Nah, di sini saya berasumsi Core i3 3210 yang saya dapatkan itu terkena bug. Yang harusnya dia stabil, malah di sini dia stuttering parah. Kenapa saya bilang bug? Karena dulu pernah pakai Core i3 540, dia malah aman gitu. Gak pernah yang namanya stuttering di beberapa game kecuali Genshin. Nah, di sini saya mencoba memakai Core i5 2500K dan bisa kalian lihat ini stabil abis. Dan saya rekomendasikan kalian nambah 100 ribuan buat Core i5 2400 ketimbang ambil Core i3 3210. Core i5 2400 ini nggak jauh beda dengan i5 2500K, yang dimana hanya beda di base clock dan turbo boost. Ini kalau kalian pakai nggak kerasa bedanya lah. Oke, lanjut ke pengetesan game tahap 2 yang dimana ini pakai Core i5 2500. Once upon a time we were both happy. Everything was fine, then suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display, but I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone.
Once upon a time, we were both happy. Everything was fine, then suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone, and I don't need you anymore, 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 Try to toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've got